Sahabat Sate Malam wilayah 4 Gereja Toraja yang dikasihi Tuhan, semoga semua sehat, semakin bertambah teguh di dalam Tuhan. Perkenalkan saya Pendeta Samuel Lobo dari Jemaat Bandung, akan bersama-sama melewati saat teduh malam hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan malam ini, kita menyiapkan hati kita untuk menikmati persekutuan dalam Tuhan. Kita berdoa. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Buka hati kami, hidup kami, untuk menerima kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami terus diberkati oleh firman Tuhan dari waktu ke waktu. Ampuni dosa kami. Dengarkan kami yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan yang saya pilih untuk kita malam ini dari Roma pasal 6 ayat 11. Roma 6 ayat 11. Firman Tuhan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari disebutkan, kalian harus juga menganggap dirimu mati terhadap dosa, tetapi hidup dalam hubungan yang erat dengan Allah melalui Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Ada sepasang suami istri yang hobi traveling dan fotografi. Di akhir pekan, mereka mengisi waktu mereka dengan hobi mereka itu. Pagi-pagi sekali mereka melakukan perjalanan ke sebuah desa. Siang hari mereka memasuki desa itu dengan kesegaran udara pedesaan dan terlebih dapat menikmati hobi mereka. Mereka terus mencari tempat yang terbaik, akhirnya sampai ke sebuah sungai berlumpur yang mulai mengering. Di situ ada sekumpulan burung yang sedang mencari makan sambil bercengkrama. Naluri fotografi mereka segera mendorong mereka untuk berhenti dan segera saja mengambil kamera dan segera masuk ke sungai berlumpur yang mulai mengering itu. Mereka berdua terus fokus dengan sekumpulan burung yang ada di depan mereka sambil terus mencari sudut bidik kamera yang tepat. Tanpa mereka sadari, mereka terus masuk ke tengah sungai berlumpur itu sambil terus memotret dan merekam video burung-burung itu. Akhirnya, ketika mereka sudah sangat dekat, burung-burung itu terbang meninggalkan mereka berdua. Mereka sangat puas dengan hasil bidikan dan rekaman video yang mereka ambil. Kemudian mereka bermaksud kembali ke mobil untuk melanjutkan perjalanannya. Tetapi ada masalah, kaki mereka telah tertanam kuat dalam lumpur sampai paha mereka. Mereka berusaha untuk keluar tetapi tidak berhasil. Mereka bergantian menarik untuk dapat keluar dari lumpur, tetapi yang terjadi justru semakin masuk ke dalam lumpur. Di sekitar itu ada seorang gembala yang sedang menjaga kawanan ternaknya. Sang gembala itu segera masuk ke sungai berlumpur itu untuk menolong sepasang suami istri tersebut. Sang gembala mulai menarik suami istri itu secara bergantian, tetapi ikatan lumpur di kaki mereka sangat kuat. Ia tidak berhasil menarik suami istri itu keluar dari lumpur. Akhirnya sang gembala itu tidur di lumpur dan membiarkan dirinya menjadi pijakan kaki suami istri itu secara bergantian. Sehingga mereka berdua boleh keluar dari jerat lumpur sungai yang pekat. Mereka berdua selamat dan sang gembala tersebut juga berdiri dengan penuh lumpur. Lalu kemudian mereka berpisah. Nah, saudara-saudara,
Kenikmatan dunia dalam balutan hobi dan kesenangan diri telah banyak menjerat anak-anak Tuhan berkubang dalam dosa. Semakin lama mereka di situ semakin nikmat. Namun mereka sadar atau tanpa sadar, semakin lama justru semakin membuat diri mereka terperosok semakin dalam di lumpur dosa. Dan ini adalah kebinasaan. Karena manusia tidak dapat melepaskan dirinya dari kuasa dosa. Tetapi syukur kepada Allah bahwa ada Sang Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus, yang mau berkorban mengangkat kita dari lumpur dosa kita. Kita telah satu dengan kematian dan juga kebangkitan Kristus. Dari kuasa dosa kita telah dilepaskan, sebab kita telah turut dalam kematian Kristus, manusia lama kita yang telah mati. Dan dengan kebangkitan Kristus kita juga turut hidup dengan Dia yang hidup itu. Kepada kita telah diberi hidup baru. Hidup baru yang tidak lagi menjadi hamba dosa, melainkan hidup bagi Allah. Inilah diri kita saat ini. Paulus menegaskan pada kita bagaimana seharusnya kita memandang diri kita, yaitu kita telah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah. Sehingga yang kita lakukan adalah berjuang melawan dosa, bukan lagi hidup menikmati dosa. Namun kenyataannya sering terbalik. Yang ada justru kita mati bagi Allah tapi hidup dalam dosa. Kuasa dari luar diri kita respon. Sementara kuasa Allah yang ada dalam diri kita tidak respon. Kuasa Kristus telah melepaskan kita dari kuasa dosa. Namun daya pikat dosa sering menaklukkan kita untuk diperhamba oleh dosa. Firman Tuhan malam ini memberi peringatan kepada kita. Walaupun kita telah memasuki kehidupan yang baru, kemerdekaan dari kuasa dosa, namun bukan berarti kita begitu saja bebas dari dosa atau mengatakan bahwa kasih karunia Tuhan itu besar akan selalu ada pengampunan. Selalu akan ada saat di mana kita berhadapan dengan daya pikat dosa. Sekali kita berkompromi, maka selanjutnya akan mengajukan pada kita kemudahan-kemudahan untuk tetap berada pada kuasa dosa itu. Karena itu saudara-saudara, berhati-hatilah dengan segala hobi dan kesenanganmu. Karena semua itu dapat dipakai oleh iblis untuk menarik engkau begitu dalam masuk ke dalam lumpur dosa. Tuhan kiranya menguatkan setiap saudara dengan rohnya untuk terus hidup bagi Allah dan mati bagi dosa. Amin. Mari kita berdoa.
Syukur atas firman Tuhan dan persekutuan iman yang boleh kami nikmati malam hari ini. Terima kasih kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan setiap kami untuk sungguh-sungguh tidak membiarkan diri kami terjerat masuk ke dalam lumpur dosa lagi. Karena sesungguhnya kami telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Kokohkan iman setiap kami, Tuhan. Juga hamba-Mu berdoa untuk segenap sahabat sate malam, berkati dalam kehidupan masing-masing. Apapun yang menjadi bagian kehidupan mereka hari ini, mungkin ada yang sakit, berduka cita, dalam kegelisahan, diliputi kekhawatiran, bahkan mungkin ada juga yang dalam sukacita besar karena karya Tuhan yang hebat, berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan menilik setiap hamba-Mu dan memberkati mereka, menolong mereka di dalam setiap keadaan yang mereka alami. Juga hamba-Mu berdoa untuk pengurus BPSW dan jemaat-jemaat dalam lingkup pelayanan wilayah 4 Gereja Toraja, berkati dalam pelaksanaan program kerja, berkati dalam persiapan perayaan Natal tahun 2021 ini. Kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik dan jemaat kami semua boleh menikmati sukacita perayaan Natal tahun ini. Juga terus berdoa untuk pemerintah kami dalam berbagai upaya menangani pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi bangsa kami. Tuhan beri hikmat, Tuhan kuatkan dan mampukan mereka, bahkan segenap komponen bangsa ini Tuhan berkati. Bapa dalam sorga, sebentar kami akan istirahat malam, peliharakan kami. Biarlah besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh sehat untuk melanjutkan kehidupan dan berbagi tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan berdoa malam hari ini. Kami bawa doa kami hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat-sahabat sate malam BPSW 4 yang kekasih dalam Kristus, demikian saat teduh malam bersama malam hari ini. Dan dari Bandung saya menyerukan, jangan memberi tempat berpijak bagi iblis dalam hatimu. Jika tidak, iblis akan menguasai hidupmu. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati. Shalom.